Maka ada istilah dulu, ada presiden gorong-gorong, ada gubernur gorong-gorong, karena sering turun ke got. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya, Hendri Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini, saya akan membahas mengenai YouTube milik siapa. Sebelum itu saya minta kesepakatan membuat satu narasi. Jadi pada konten saya kali ini saya khusus akan membahas mengenai YouTube. Apakah YouTube hari ini adalah milik negara, milik penguasa tentunya, atau milik siapa? Sesuai apa yang menjadi pernyataan dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan salah satu pilar demokrasi, yaitu pers. Tidak bisa disangkal lagi oleh kita bersama bahwasannya 4 pilar demokrasi yang paling fundamental dan harus seirama, harus beriringan itu adalah pers. Yang kita ketahui bersama bahwasannya legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah bagian salah satu yang tidak terpisahkan dari pilar demokrasi. Maka mengikut keempatnya adalah pers, kebebasan pers. Pers paling sering digunakan oleh orang tertentu sebagai kekuatan yang paling ampuh untuk menunjang popularitas, untuk menunjang karir politiknya. Bahkan tidak sedikit yang sukses gara-gara pers. Sebab pers adalah alat paling ampuh dalam politik. Kita masih ingat bagaimana Jokowi sebelum jadi gubernur DKI Jakarta dan juga sebelum jadi presiden itu adalah bagian desain, bagian produk daripada kebebasan pers, daripada keunggulan dari pers. Maka ada istilah dulu, ada presiden gorong-gorong, ada gubernur gorong-gorong, karena sering turun ke got yang berserakah sampah, dan akhirnya Jokowi di situ terkenal sebagai gubernur gorong-gorong. Sebelumnya saya mau memastikan terlebih awal kepada pemirsa bahwa posisi saya, menurut saya posisikan YouTube setara dengan pers, setara dengan media-media cetak lain yang mempunyai atau yang bertugas di bagian informasi. Meskipun bagi saya YouTube lebih dari segalanya, artinya YouTube merupakan bagian teratas. Kalau saya bisa susun secara vertikal, maka YouTube adalah posisi bagian atas daripada lembaga-lembaga pers lain. Tetapi saya tidak memberi satu pembedaan yang sangat jelas. Hanya ini berbicara pada capaian, pada gawaian daripada YouTube itu sendiri. Karena itulah YouTube menjadi penentu dari kualitas pilkada atau pemilu yang sedang terjadi dalam Republik Indonesia. Sebab tak sedikit yang menggunakan alat kampanye berupa YouTube untuk mendongkrak elektabilitas selama menjadi politisi. Tetapi dalam waktu yang sama YouTube hadir sebagai hal yang bisa menggiring opini, dan sebab itu pula YouTube menjadi sangat dekat dengan apa yang kita sebutkan dengan hoax. Perlu dipahami juga oleh kita semua bahwasannya YouTube adalah media yang paling sering terlibat hoax, karena YouTube menjadi alat pengalihan isu. Ini yang bisa kita pahami bersama bahwasannya sebenarnya YouTube itu punya manfaat sebagai dua keping mata uang sebenarnya, yang satu sisi bisa baik, yang satu sisi juga bisa buruk. Tetapi untuk dalam satu kasus yang sama, untuk mendongkrak salah satu elektabilitas seseorang misalkan, maka YouTube adalah bersifat baik. Tapi satu hal dalam pengaturan YouTube, dalam pengaturan monetisasi YouTube misalkan, kalau kita mau betul-betul fokus pada YouTuber, ada beberapa kalimat yang paling sering dilarang, dan karena itulah YouTube gagal dimonetisasi. Artinya pengiklan tidak sampai berani untuk bekerja sama dengan YouTuber ketika ada kata-kata yang mengandung unsur fitnah, terorisme, yang mengandung unsur makar, dan yang mengandung unsur kekerasan berupa darah misalkan. Darah itu adalah hal yang paling sensitif dalam YouTube, sehingga YouTube tidak bisa menampilkan darah dalam setiap konten. Misalkan saya malah kemudian berpikir, ketika saya mengungkapkan kata teroris adalah satu hal yang gagal demonetisasi. Artinya YouTube juga tebang pilih kadang-kadang.
Nah, itulah yang saya mau sampaikan kepada penonton, bahwasannya YouTube milik negara, milik penguasa. Mari kita buktikan dari kata-kata terorisme, dari kata-kata makar, dari kata-kata kekerasan berupa darah misalkan. Itu yang paling sensitif yang bisa dilakukan atau yang bisa melakukan itu semua adalah bagian dari kerja-kerja pemerintahan, bagian dari kerja-kerja negara. Yang kalau saya nilai sampai hari ini, saya adalah YouTuber yang baru 1 tahun bergabung dalam dunia itu. Saya sangat takjub dan juga terkaget-kaget ketika melihat beberapa pengaturan yang ada dalam YouTube yang menurut saya menyimpang dari apa yang semestinya. Tapi saya menguraikan secara perlahan-lahan, sebab ini satu konten yang punya risiko tinggi. Sebab kalau salah-salah, YouTube kita pasti akan dikena ban, di-banned akun oleh pihak YouTube kalau apa yang saya sampaikan ini tidak terbukti terkait dengan cara kerja negara, terkait dengan mekanisme negara bekerja. Saya pernah berkonklusi dari pertama bahwasannya negara menguasai semua elemen terpenting yang dimiliki oleh masyarakat, tidak terkecuali pers, tidak terkecuali media, tidak terkecuali YouTube. Dan oleh sebab itu, YouTube adalah bagian daripada kerja-kerja pemerintahan. Saya tidak mengetahui persis siapa dalam Republik Indonesia ini yang bisa mengendalikan server YouTube. Tapi saya pastikan ada yang bisa mengendalikan itu dan bisa mengontrol semua konten-konten yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia, oleh negara kita sendiri. Sebab bagian dari salah satu kontrol pemerintah terhadap pers untuk menindaki siapa yang menyimpang dari apa yang semestinya dikehendaki oleh negara. Tapi itu sebenarnya sesuatu pekerjaan yang patut tidak diapresiasi, sebab itu bagian pengekangan daripada kebebasan demokrasi itu sendiri. Ternyata ketika masuk dalam Republik Indonesia, banyak varian-varian baru yang kita temukan yang tidak atau yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh demokrasi itu sendiri, sehingga itu patut disayangkan kerja-kerja demikian. Yang kedua, YouTube tidak memonetisasi kata-kata terorisme, kata-kata makar yang mengandung darah. Ini yang dilakukan, ini yang menjadi kebijakan daripada YouTube, karena kita harus dipaksa untuk menggiring isu atau menggiring kata terorisme itu kepada suatu hal yang positif, yang orang tidak lagi melihat secara negatif. Artinya narasi kita dalam ber-YouTube itu memang adalah suatu narasi yang betul-betul atas kehendak daripada negara Republik Indonesia itu sendiri, kalau kita orang Indonesia. Lah itulah maksudnya saya mengatakan bahwa YouTube adalah bagian atau salah satu media yang ada di Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mengalihkan isu, meskipun juga dalam waktu yang sama adalah penentu kualitas demokrasi. Maka yang bisa disiapkan oleh YouTube sebenarnya adalah dalam Republik Indonesia itu adalah fasilitas tidak lebih. Juga adalah bagian pekerjaan dari salah satu orang, misalkan Mbak Im Wong, Raffi Ahmad, yang besar dan juga bisa menghasilkan uang dari YouTube. Deddy Corbuzier misalkan, yang bisa juga menghasilkan uang. Tetapi itu adalah manfaat kedua daripada YouTube ini. Maka saya mau menyampaikan kepada semua penonton bahwa titik krusial yang paling bisa kita peroleh, yang kita bisa petik dari ber-YouTube, tidak lain, yang lebih esensial itu adalah elektabilitas. Maka saya menyarankan kepada semua politisi untuk memiliki konten YouTube, untuk memiliki akun YouTube sekarang juga. Karena mulai sekarang saya sudah berani menyimpulkan kalau 2024 ketika kita menghadapi pemilu, ketika kita menghadapi pilkada, barang yang menjadi suatu hal yang sangat esensial yang harus dimiliki oleh semua generasi bangsa yang ikut terlibat dalam hal politik itu adalah YouTube, tidak lebih. Karena di YouTube kita bisa mencipta narasi, kita bisa mencipta pola, kita bisa mencipta diri sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kalau YouTube adalah milik pribadi kita, maka saya menganjurkan kepada setiap politisi untuk menganggap YouTube adalah bagian kendaraan yang paling penting dari partai politik.
saya menyebutkan bahwa posisi YouTube dalam posisi di pemilu ke depan itu adalah juara 2 sebenarnya dia, sebab yang juara 1 adalah rekomendasi partai politik. Tetapi setelah Anda direkomendasi, bahkan untuk merebut rekomendasi yang juga membutuhkan survei, misalkan survei awal yang membutuhkan data-data statistik Anda, tentunya Anda harus punya elektabilitas yang tinggi. Itu Anda harus didongkrak melalui pendekatan-pendekatan YouTube. Maka sejauh ini saya masih menganggap bahwa YouTube adalah bagian dari mekanisme kerja negara yang tidak kita bisa nafikan. Tetapi kalau kemudian kita bisa menjadikan YouTube adalah sebagai ajang kita, sebagai kendaraan kita untuk berpolitik, maka itu menjadi penting. Sekali lagi saya sampaikan kepada penonton bahwa YouTube bukan milik siapa-siapa, tapi milik orang yang mempunyai konten itu sendiri. Tetapi dalam pengawasan ketat, dalam kontrol kendali penuh dari sang pemegang kebijakan. Artinya YouTube adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara melalui kebijakan-kebijakan YouTube yang juga tidak serampangan dibawa masuk ke Indonesia, lalu Indonesia tidak mengontrol apa yang sedang dijalankan oleh YouTube. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.